Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, serta teman kami sekalian. Kami dari kelompok Digoxin akan mempresentasikan mengenai obat Digoxin. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama definisi obat, yang kedua nama genetik dan nama paten, yang ketiga gambar setiap sediaan, yang keempat golongan dan klasifikasi obat, yang kelima indikasi dan kontraindikasi obat, yang keenam efek samping, yang ketujuh farmakodinamik dan farmakokinetik, yang kedelapan dosis dan cara pemberian, yang ke-9 nursing consideration, yang ke-10 indeks keamanan kehamilan, dan yang ke-11 special precision. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Di sini saya akan menjelaskan definisi digoxin. Apa itu digoxin? Digoxin adalah glikosida digitalis yang dapat menimbulkan efek inotropik positif melalui perbaikan kemampuan kalsium terhadap kontraktilitas otot jantung yang menaikkan cardiac output dalam CHF yang biasanya disebut congestive heart failure. Digoxin ini merupakan suatu obat yang digunakan untuk meningkatkan kontraksi jantung. Obat digoxin ini untuk mengobati penyakit jantung seperti aritmia dan gagal jantung. Selanjutnya tentang nama generik dan nama paten terhadap obat digoxin. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan obat generik dan obat paten? Obat generik merupakan obat yang sudah habis masa patennya, sehingga jenis obat tersebut dapat diproduksi oleh seluruh perusahaan farmasi tanpa harus membayar royalti. Sedangkan obat paten merupakan obat yang baru saja diproduksi serta dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang sudah memiliki hak paten terhadap obat tersebut. Nah, nama generik atau yang lebih dikenal nama dagang terhadap obat digoxin yaitu Vargoxin dan Digoxin Sandox. Sedangkan nama paten dari obat digoxin adalah Digoxin atau Lanoxin. Selanjutnya tentang gambar setiap sediaan obat pada obat digoxin. Obat digoxin memiliki berbagai macam bentuk seperti tablet, injection, dan ampul dengan dosis yang berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar di samping. Selanjutnya tentang golongan dan klasifikasi. Digoxin merupakan obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, agen kardiotonik pada golongan glikosida jantung. Selanjutnya tentang indikasi dan kontraindikasi terhadap obat digoxin. Indikasinya, digoxin digunakan sebagai pengobatan gagal jantung, aritmia supraventikular, terutama di fibrilasi atrium. Di dalam CHF, digoxin memperbaiki gejala-gejala CAF tetapi tidak merubah kematian masa panjang. Aksi anti-aritmia digoxin utamanya disebabkan oleh suatu kenaikan massa refraktor nodus atrioventikular melalui naiknya tonus vagus, withdrawal simpatik, dan mekanisme secara langsung. Digoxin juga menimbulkan vasokonstriksi yang sedang secara langsung pada otot polos pembuluh darah vena. Sedangkan kontraindikasi pada obat digoxin yaitu pertama, adanya kardiomiopati obstruktif hipertropik pada orang yang diduga intoksikasi digitalis. Yang kedua, blok atrioventikular tingkat 2 dan blok atrioventikular total. Yang ketiga, aritmia supraventikular yang disebabkan oleh sindrom Wolff-Parkinson-White. Yang keempat, hipersensitif terhadap digoxin. Yang kelima, riwayat intoleransi terhadap preparat digitalis, dan terakhir keenam, fibrilasi ventrikal. Selanjutnya efek samping. Aritmia umumnya disebabkan oleh adanya denyut ventrikular sebelum waktunya. Gangguan yang nampak terkait dengan kadar obat dalam serum terjadi sampai 25% pada pasien dengan intoksikasi digoxin. Efek samping CNS atau Central Nervous System sering terjadi tetapi tidak spesifik, seperti kelemahan, lesu, disorientasi, agitasi, dan kegelisahan, serta terjadinya halusinasi dan psikosis. Selanjutnya, farmakokinetik. 30% dari digoxin dimetabolisme oleh hati dan 65% diekskresikan oleh ginjal. Gangguan ginjal dapat mempengaruhi ekskresi ginjal. Gangguan hati dapat mengganggu metabolisme digoxin.
Absorpsi digoksin terjadi di saluran gastrointestinal sebanyak 60-76%, sedangkan distribusi terjadi di PP sebanyak 25%. Selanjutnya, farmakodinetik. Pada pasien yang payah jantung, jika mengkonsumsi digoksin, maka glikosida jantung akan meningkatkan curah jantung dan memperbaiki sirkulasi dan perfusi jaringan. Pemberian digoksin per oral mula selama 1-5 jam, sedangkan melalui jalur IV selama 5-30 menit. Slide selanjutnya yaitu dosis dan cara pemberian. Cara pemakaian untuk dosis dewasa dengan IV loading dosage, pendosisannya seperti di slide. Dengan per oral loading dosage, pendosisannya diatur dalam persen untuk absorpsi oral. Dengan dosis pemeliharaan, pendosisannya berkisar 0,125 hingga 0,5 mg per hari. Dengan intramuskular, pendosisannya tidak direkomendasikan. Untuk cara pemakaian dosis pediatri, dengan TDD atau Total Digitalizing Dosage, per oral pendosisannya berdasarkan berat badan yang ideal. Dengan per oral, dosis pemeliharaan pendosisannya seperti yang di slide. Dan dengan IV, pendosisannya untuk semua umur 75% dari dosis per oral. Untuk dosis geriatri, pendosisannya untuk dosis pemeliharaan dapat lebih rendah disebabkan karena usia mempengaruhi penurunan fungsi dari renal. Dan untuk cara pemakaian kondisi lain, pendosisannya untuk dosis loading dan dosis pemeliharaan menurun pada gangguan renal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nursing consideration untuk obat digoksin. Yang pertama, bacalah label obat dengan hati-hati sebelum memberikan obat, karena ada obat yang look like, sound alike. Yang kedua, denyut nadi harus diperiksa sebelum memberi obat. Yang ketiga, nasihatkan klien untuk tidak menggunakan obat-obatan bebas tanpa resep dokter, karena kebanyakan obat dalam tubuh pasien tanpa resep dokter dapat menimbulkan racun atau toksisitas. Yang keempat, jelaskan kepada klien tentang pentingnya kepatuhan penggunaan obat. Yang kelima, periksa tanda-tanda edema perifer dan paru-paru yang menunjukkan adanya payah jantung kongestif. Kemudian, indeks keamanan kehamilan. Obat digoksin ini aman dikonsumsi oleh ibu hamil dalam dosis normal, karena obat digoksin ini termasuk dalam indeks keamanan kehamilan kategori C, di mana belum ada penelitian yang cukup untuk manusia maupun untuk binatang percobaan, atau lebih dijumpai adanya efek merugikan pada binatang tetapi tidak diperoleh data yang cukup meyakinkan atau valid pada manusia. Kebanyakan obat atau bahan lainnya yang sering diminum selama kehamilan sekarang termasuk dalam kategori ini atau kategori C. Selanjutnya, special precaution untuk obat digoksin. Yang pertama, penggunaan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Digoksin ini terutama diekskresikan oleh ginjal, sehingga apabila ada kerusakan pada fungsi ginjal pasien, maka akan ada penumpukan obat karena half time obat digoksin ini panjang, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konsentrasi steady state-nya, sehingga pasien tersebut dapat berisiko tinggi keracunan atau toksisitas. Yang kedua, penggunaan pada pasien dengan gangguan elektrolit. Pada pasien dengan hipokalemia atau hipomagnesia, toksisitas dapat terjadi karena penipisan kalium atau magnesium yang peka terhadap miokardium yang menjadi digoksin. Kekurangan elektrolit ini bisa dikarenakan muntah, diare yang berkepanjangan, atau penggunaan obat atau prosedur seperti diuretik dan dialisis. Di sisi lain, hipokalsemia ini
ini dapat menghilangkan efek pengobatan digoxin pada manusia sehingga tidak efektif sampai kalsium serumnya normal. Lalu yang ketiga, penggunaan pada gangguan tiroid dan keadaan hipermetabolik. Hipotiroid dapat mengurangi efek digoxin dan pengobatan digoxin sangat resisten terhadap hipermetabolik yang terkait dengan aritmia atrium. Sehingga perlu adanya perawatan untuk menghindari adanya toksisitas pada pasien dengan gangguan tiroid dan hipermetabolik. Yang keempat, penggunaan pada pasien dengan infrak miokardium akut. Digoxin harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan miokardium akut, karena penggunaan obat ini pada beberapa pasien dapat mengakibatkan permintaan oksigennya meningkat dan iskemia yang tidak diinginkan. Yang kelima, penggunaan selama kardioversi listrik. Perlu adanya pertimbangan konsekuensi peningkatan respon ventrikel jika obat digoxin digunakan. Jika dicurigai adanya toksisitas, maka sebaiknya pengobatan ini ditunda atau digunakan tingkat energi yang rendah pada kardioversi elektif untuk menghindari provokasi aritmia ventrikel. Yang keenam, penggunaan pada pasien miokarditis. Digoxin dapat memicu vasokonstriksi, karena itu harus dihindari pada pasien dengan gangguan miokarditis. Yang ketujuh, penggunaan pada pasien penderita penyakit beri-beri jantung. Penderita penyakit beri-beri jantung ini dapat gagal merespon efek dari obat digoxin sehingga tidak efisien apabila tiaminnya tidak diobati secara bersamaan. Berikut adalah referensi yang kami kutip. Demikian presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom.